Sutami, salah satu sosok yang paling dikagumi. Dia merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sutami begitu sederhana hingga dijuluki sebagai menteri termiskin di Indonesia. Perangainya yang mengagumkan tersebut membuatnya dihormati banyak orang. Bahkan Sutami sangat disayang oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto kala itu. Sutami menjabat sebagai menteri selama 14 tahun. Sejak tahun 1965 hingga tahun 1978. Berbagai mega proyek berhasil dibangun seperti gedung DPR, jembatan Semanggi dan waduk Jatiluhur. Sutami pula yang memimpin mega proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali. Meski sudah belasan tahun menjabat sebagai menteri, nyatanya Sutami memilih untuk menikmati hidup sederhana. Berikut ini kisah inspiratif Menteri Sutami yang patut kita teladani. Pertama, Sutami mencicil rumah. Banyak orang yang telah bekerja dengan Sutami. Mereka menilai kesan pendiam dan sederhana terhadap sang menteri tersebut. Menteri ini sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dibeli dengan mencicil. Baru pada saat akan memasuki pensiun rumah cicilan itu dapat terlunasi. Kedua, rumah Sutami atapnya bocor dan menolak halus tawaran mobil. Menjadi suatu hal yang sangat unik selevel Menteri Pekerjaan Umum sejak Kabinet Dwi Kora ini tidak merenovasi rumahnya sendiri. Pada suatu ketika, tradisi lebaran rumah para pejabat selalu ramai dikunjungi tamu. Demikian pula rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Sutami. Tak disangka, tamu yang datang bersilaturahim malah terkaget-kaget melihat rumah Bapak Menteri Sutami yang satu ini. Mereka melihat ke atap dan banyak bekas bocor di langit-langit rumah. Rupanya sudah lama rumah Sutami bocor. Demikianlah yang ditulis oleh staf ahli Menteri PU, Hendro Pranoto Susilo, dalam edisi khusus 20 tahun majalah Prisma yang diterbitkan LP3ES tahun 1991 di Jakarta. Yang ketiga, Menteri Sutami tidak berlebihan memanfaatkan fasilitas negara. Menteri Sutami juga tak pernah mau memanfaatkan fasilitas jabatan secara berlebihan. Saat lengser dari jabatannya, tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian pernah seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu bahwa mobil dinas Sutami ikut dikembalikan usai pensiun. Tapi dengan halus Sutami menolaknya. Dia hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha itu. Yang keempat, Menteri Sutami diberi julukan Menteri tak punya udel. Sutami tidak suka mengumbar janji belaka. Hal itulah salah satu yang menuai pujian baginya. Sebagai insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung, dia sangat menyukai pekerjaan lapangan. Hingga menerima julukan sebagai menteri yang tak punya udel. Panggilan yang disematkan oleh para wartawan yang selalu diajak meninjau ke daerah-daerah terpencil. Sutami kuat jalan kaki puluhan kilometer selama berjam-jam. Kalau ada ojek, dia naik ojek. Kalau tidak ada, maka dia akan jalan kaki untuk langsung bertemu masyarakat kecil. Yang kelima, Insinyur Sutami merupakan menteri kesayangan Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno sering mengundang Sutami sarapan di Istana Negara. Keduanya sarapan ketela yang mengepul. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami saat sakit. Soeharto pula yang meminta Sutami untuk berobat ke luar negeri. Sudah 14 tahun Sutami mengabdi pada negara sebagai menteri era Soekarno dan Soeharto. Bentuk kasih dan sayang Presiden menunjukkan bahwa Sutami bekerja bukan hanya untuk golongan tertentu, serta tidak untuk satu rezim atau satu presiden saja.
melainkan tulus bekerja demi bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga akhirnya, nama Sutami diabadikan oleh Presiden Soeharto. Menteri Sutami meninggal pada tanggal 13 November tahun 1980 pada usia 52 tahun. Almarhum Sutami menderita sakit liver yang diduga akibat terlalu sibuk bekerja mengurus negara. Sehingga sebuah kehormatan disematkan pada mendiang Insinyur Sutami oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Desember tahun 1981. Saat meresmikan Bendungan Karangkates, Soeharto membacakan pidato penghormatan untuk Sutami, serta memberi nama Bendungan Karangkates sebagai Bendungan Sutami. Begitulah kisah inspiratif dari sosok Menteri Sutami.